Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas tentang objek diagram. Nah, di sini untuk objek diagram ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terkait nanti bagaimana kita membuat objek diagram dan hubungannya dengan apa objek diagram ini akan terbuat, gitu ya. Pertama, objek diagram pada dasarnya merupakan instansiasi dari semua atau sebagian kelas diagram. Berarti objek diagram ini akan bersumber dari kelas diagram. Jadi ketika kalian membuat objek diagram, ya, kelas diagramnya harus ada terlebih dahulu, gitu ya. Nah, dia merupakan instansiasi. Instansiasi ini artinya perwujudan, gitu ya. Jadi perwujudan dari kelas diagram, ya, itu adalah objek diagram. Kemudian yang kedua, objek diagram adalah potret dari objek dalam sistem pada suatu titik waktu. Karena objek diagram lebih menunjukkan instans, ya, atau perwujudan daripada kelas, maka objek diagram sering disebut sebagai instans diagram. Nih. Jadi nama lainnya objek diagram itu adalah instans diagram. Jadi nanti objek diagram ini yang akan menggambarkan perwujudan dari kelas. Ya, karena kan kelas diagram itu terdiri dari nama kelas, ya, kemudian atribut dan operation yang ada di dalam kelas diagram. Nah, perwujudan dari atribut dan operation, ya, itu adalah objek diagram nantinya. Poin ketiga, instansiasi atau instantiation berarti membuat instans atau objek, ya. Berarti instan ini akan berhubungan dengan objek di sini, ya, perwujudan dari objek dari kelas dengan satu set nilai atribut yang sesuai. Ya, berarti atribut-atribut yang ada di kelas diagram. Nah, itu nanti kalian perhatikan ketika akan membuat objek. Ketika diminta misalkan kelas A, berarti atribut yang ada di A nanti perwujudannya akan menjadi objek diagram dalam bentuk A, gitu ya. Jangan sampai atributnya beda, bikinnya objek diagramnya beda. Jadi perhatikan juga kelas diagramnya. Poin keempat, objek diagram menunjukkan sekumpulan objek, hubungannya atau relationship-nya, serta nilai dari atribut atau value-nya. Kemudian poin kelima, objek diagram bisa sangat berguna ketika mencoba untuk menemukan detail dari suatu kelas. Jadi ketika kelas ini akan di drop down atau didetailkan, nah objek diagram ini bisa kita pakai untuk kita lihat, gitu ya, cocok nggak, gitu ya, apakah kelas diagram ini ketika nanti diimplementasikan bisa atau tidak. Karena halnya gini, kelas diagram itu kan identik nanti dengan table atau database, gitu ya. Jadi eratnya dengan table dan database. Nah, sedangkan objek diagram ini nanti identik dengan isi, gitu ya. Isi, ya, atau perwujudan dari table dan database tadi, gitu. Kalau kelas diagramnya misalkan tabel atau kelas user, nah berarti nanti objek diagramnya isi dari kelas user, gitu ya, perwujudannya atau instansiasinya. Kemudian di objek diagram ada beberapa hal penting lagi yang bisa kalian pahami di sini. Objek diagram itu terdiri dari objek dan penghubung. Nah, jangan sampai kalian nanti salah. Jadi ada objeknya, ada penghubung, hanya dua nih. Ya, hanya dua yang dipakai di objek diagram. Beda halnya dengan di kelas. Di kelas itu nanti kan ada penghubungnya, ada nama kelasnya, gitu ya. Ada atribut, ada operation, serta ada multiplicity. Nah, untuk di objek diagram tidak ada multiplicity, one to one to many, tidak. Dia hanya penghubung saja.
Objek diagram digunakan untuk memodelkan tampilan desain atau tampilan proses dari suatu sistem. Sama seperti kelas diagram, tetapi perspektifnya gitu ya, atau perwujudannya contoh nyata atau prototype. Jadi penggambaran gitu ya. Nih, kata kuncinya kan dia adalah tampilan desain statis atau tampilan proses, ya, penggambaran. Sama kayak kelas, tapi kan kelas itu kan nanti hanya atribut gitu ya, hanya atribut dan operation. Tapi kalau objek diagram, nah dia contoh nyatanya, ya, isinya atau instansiasinya. Penulisan objek pada diagram ditulis dengan garis bawah. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ya. Jadi nama objeknya harus ada garis bawah. Kemudian poin keempat, jika menyebutkan nama kelas, ya, diikuti dengan tanda titik 2. Nah, ini. Ya, poin ini jangan sampai lupa. Berarti nanti akan ada tanda titik 2 kalau kita mau nyebutin nama kelasnya. Jadi ada objek, ya, ada objek. Nah, ini contohnya gini nih. Ini ada objeknya atau instansnya, titik 2, nama kelasnya. Nanti ada contohnya. Jika hanya menyebutkan nama kelasnya saja, maka tetap harus mengikut sertakan tanda titik 2. Berarti kalau ini nggak dipakai gitu ya, berarti cukup ini saja. Tapi harus pakai tanda titik 2. Ya, pada dasarnya sih umumnya objek diagram kita pakai konsep ini. Ya, nama instansnya, kemudian nama kelasnya. Jadi biar ketahuan. Nah, ini contohnya. Di sebelah kiri kalian perhatikan ada kelas diagram. Ada kelas user, ada kelas transaksi, ada kelas detail transaksi, ada kelas barang. Masing-masing kelas punya atribut. Ya, kalian perhatikan. Di sini saya nggak ngejelasin kelas diagram secara detail lagi ya, karena sudah ada pembahasannya sebelumnya. Ada operation di sini, di bawahnya, masing-masing kelas. Ada multiplicity, ada penghubung, gitu ya. Nah, ini contoh kelas diagramnya. Ya kan, kelas diagram itu kan pemetaan tadi ya, pemetaan dari table dan database yang saya bilang. Nih, karena ada atribut dan operation. Sekarang mau menjadi objek diagram. Oke. Dari tabel user, ya, kita kembali lagi ke cara pembuatannya. Nih. Ada instance name, lalu nama kelas, diikuti tanda titik 2. Oke. Tabel user atau kelas user, ini nama kelasnya. Di depannya adalah instansnya atau perwujudannya. Berarti isi dari tabel user gitu ya. Nih, kode user DAM, nama usernya sudah ada, passwordnya ada, hak aksesnya ada, atau isinya ada. Ini ya di sebelah sini, ini harus sama dengan yang ada di sini. Gitu ya. Sedangkan ini harus sama dengan yang ada di sini. Jadi nama kelasnya ya. Nah, depannya ini adalah instansnya atau perwujudannya. Ya. Isinya. Begitupun juga dengan laptop ya. Atau tabel atau kelas barang. Nah, ini. Ya, sebelah sini ya ini harus sama dengan yang ada di sini. Gitu. Dan yang ada di sini ya, ini harus sama yang ada di sini. Ya. Dan ini adalah perwujudannya atau instansnya. Ya, diambil. Ini juga sama. Nah, perhatikan di sini ada multiplicity. Di sini tidak ada. Ya, jangan pernah memakai multiplicity di objek diagram. Ya, tidak ada. Jadi hanya penghubung saja gitu ya. Ada TR015 untuk kelas transaksi. Ada TR015 untuk detail transaksi. Jadi semuanya ini diambil berdasarkan dari kelas diagram. Dan perwujudannya gini.
Kan biasanya dalam satu kelas gitu ya, atau table, itu kan isinya banyak. Nah, saya ambil contoh. Nah, ini contoh. Ini kan tabel barang, ada barangnya ada banyak. Berarti nanti objek diagramnya kalian buat yang terhubung gitu ya. Bisa saja usernya bukan DAM, bisa saja usernya nanti yang lain. Apakah AKX gitu ya, apakah AFZ gitu. Nah, ini tergantung. Jadi kalian hubungkan misalkan untuk user AKX untuk yang laptop BR002. Sedangkan apakah AFZ untuk yang mouse gitu ya. Bisa saja kondisi seperti itu. Nah, ini kan karena kondisinya usernya adalah satu. Berarti dia bisa saja untuk semua transaksi gitu ya. Kemudian nomor transaksinya juga bisa saja nanti lebih dari satu. Apakah TR016? Karena kan kondisi table beda-beda. Ini hanya sampel gitu ya. Diambil satu. Gitu. Jadi pemetaannya nanti seperti ini. Nah, kalau kalian ingin menggambarkan objek diagram yang diambil dari kelas diagram. Jadi ingat, jangan sampai bikin objek diagram dibikin objeknya saja, tapi kelasnya nggak ada. Itu salah besar. Ya, karena sumber dasarnya objek diagram adalah kelas diagram. Nah, pemetaannya akan seperti ini gitu ya. Bahwa nanti ini misalkan tabel barang dari kelas barang, tabel user dari kelas user, tabel transaksi dari kelas transaksi gitu ya, tabel detail transaksi dari kelas detail transaksi, dan masing-masing ini yang ada di dalam ini ya, ini adalah instansiasinya, ini atributnya gitu ya, atau field. Kalau di tabel istilahnya adalah field, tapi kalau di kelas diagram istilahnya ini adalah atribut gitu. Jadi kalian bisa membuat objek diagramnya nanti yang beda dari yang sudah ada ya. Silakan jika ingin berlatih membuat objek diagram. Nah, terkait materi objek diagram tidak banyak karena objek diagram ini sangat simpel dibuatnya ya, karena instansiasi saja dari kelas diagram. Dan materinya pun tidak banyak. Saya rasa penjelasan untuk objek diagram sampai sini. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan, tinggal kalian diskusi di kolom komentar untuk bertanya lebih lanjut tentang objek diagram ini seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan implementasinya kalian bisa membuat objek diagram yang diambil dari kelas diagram sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.